Tanaman terdiri dari sel. Kumpulan sel membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ tanaman terdiri dari organ vegetatif yaitu akar, batang dan daun. Organ reproduksi yaitu bunga, buah dan biji. Jaringan tanaman dibagi dua, yaitu jaringan meristematik dan jaringan permanen. Jaringan meristematik membantu pertumbuhan tanaman, karena mereka memiliki kemampuan untuk membelah diri. Sel-selnya serupa, umumnya kecil, tertutup dalam dinding tipis dan kubus. Bergantung pada wilayah tempat mereka berada, jaringan meristematik diklasifikasikan menjadi apikal, lateral dan interkalar. Jaringan yang membantu menambah panjang batang dan akar adalah meristem apikal. Letaknya di ujung batang dan akar. Jaringan yang membantu meningkatkan diameter tubuh tumbuhan adalah meristem lateral, yang terletak di posisi lateral batang atau akar. Jaringan yang menumbuhkan daun dan cabang adalah meristem interkalar. Pada rumput, jaringan interkalar meregenerasi bagian-bagian yang dimakan oleh binatang. Jaringan ini terletak di pangkal buku, ruas dan di pangkal daun. Jaringan permanen yang membantu dalam transportasi persiapan makanan dan memberikan dukungan untuk tanaman. Jaringan permanen tidak lain adalah jaringan meristem yang matang, berdiferensiasi membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan selnya, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan permanen kompleks. Jaringan permanen sederhana disebut sederhana karena terdiri dari jenis sel yang serupa, yang memiliki asal dan fungsi yang sama. Parenkim, kolenkim dan sklerenkim. Jaringan parenkim adalah sel berbentuk oval, dengan dinding sel tipis. Mereka membantu dalam fotosintesis penyimpanan dan juga membantu tanaman air mengapung. Mereka terdiri dari sel hidup yang ditemukan di akar batang daun dan bunga. Jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel hidup yang memanjang. Mereka memberikan elastisitas dukungan mekanis dan kekuatan tarik ke tubuh tanaman. Mereka ditemukan terutama di kortek, batang dan daun. Jaringan sklerenkim adalah sel mati yang memiliki dinding sel sangat tebal yang mengandung lignin. Mereka melindungi tanaman. Terdapat pada batang, daun, dan lapisan keras pada biji. Jaringan permanen kompleks, seperti namanya, terdiri dari lebih dari satu jenis sel. Mereka diklasifikasikan menjadi xilem dan floem. Xilem adalah jaringan kompleks yang terdiri dari trakeit, pembuluh, parenkim xilem dan serat xilem. Xilem mengangkut air dan mineral sebagai bahan baku dari akar ke bagian tanaman lainnya. Floem terdiri dari tabung, saringan, sel pengiring, serat floem dan parenkim floem yang mengangkut makanan dari daun ke bagian lain dari tanaman. Jaringan adalah tingkat organisasi kehidupan di antara sel dan organ. Jaringan merupakan kumpulan sel yang serupa beserta matriks ekstraselulernya yang bersama-sama menjalankan fungsi tertentu. Di tingkat selanjutnya, sejumlah jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk membentuk organ. Jaringan dibagi dua, yaitu jaringan meristematik dan jaringan permanen. Jaringan yang aktif memperbanyak diri dan tidak memiliki fungsi khusus disebut jaringan meristematik. Jaringan yang telah mantap dengan fungsinya disebut jaringan permanen. Jaringan permanen dikategorikan menjadi tiga kelompok utama: epidermis,
jaringan pengangkut dan jaringan dasar. Epidermis adalah jaringan pelindung, terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Jaringan pengangkut menyusun xilem dan floem. Xilem berfungsi sebagai pembuluh kapiler yang menghantar air dan garam-garam mineral. Floem berfungsi menghantar hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa, dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, akar, bunga, buah. Jaringan dasar menyusun tubuh tumbuhan, mencakup parenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Parenkima adalah jaringan dasar yang utama yang mengisi bagian tumbuhan. Parenkima yang mengandung klorofil disebut juga klorenkima. Kolenkima merupakan sejenis jaringan dasar yang berperan sebagai jaringan penguat, yang mengalami penebalan pada dinding primer. Sklerenkima merupakan sekelompok jaringan dasar yang tersusun dari struktur dinding sel yang mengeras karena mengandung endapan selulosa dan lignin. Meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Meristem dibagi menjadi 3 jenis yaitu meristem apikal, meristem lateral dan meristem interkalar. Meristem apikal adalah jaringan meristem yang terletak pada ujung akar dan ujung batang. Pada ujung meristem akar terbagi menjadi 4 zona yaitu daerah tudung akar, kalipatra, daerah pembelahan, cleavage, daerah pemanjangan, elongasi, dan daerah pendewasaan, maturasi. Pada ujung batang, meristem terbagi menjadi 3 daerah yaitu daerah pembelahan, cleavage, daerah pemanjangan, elongasi, dan daerah pendewasaan, maturasi. Daerah pembelahan dan pemanjangan disebut daerah promeristem. Daerah meristem akan terbagi menjadi 3 jaringan meristem yaitu protoderma, prokambium, dan meristem dasar. Protoderma selanjutnya akan terspesialisasi menjadi epidermis, prokambium akan terspesialisasi menjadi jaringan berkas pengangkut yang berupa floem primer dan xilem primer serta kambium. Meristem dasar akan terdiferensiasi menjadi parenkim atau jaringan dasar. Parenkim selanjutnya akan terspesialisasi menjadi korteks, empulur, sklerenkim, maupun kolenkim. Parenkim dapat menjadi meristem kembali dan akan membentuk meristem sekunder pada bagian paling depan. Kaliptra tersusun atas sel-sel parenkim yang tipis berbentuk kubus kaya akan protoplasma dan sedikit sekali vakuola. Kaliptra berfungsi untuk melindungi titik tumbuh akar dan penentu arah pertumbuhan akar sesuai dengan pengaruh gaya gravitasi bumi. Kaliptra akan mensekresikan senyawa polisakarida yang dapat melunakkan tanah, sehingga ujung akar dapat menembus tanah. Meristem lateral merupakan jaringan meristem yang berada sejajar dengan permukaan organ tumbuhan misalnya kambium dan kambium gabus. Kambium termasuk dalam jenis meristem sekunder karena berasal dari parenkim yang bersifat aktif. Kambium intravaskuler membelah ke arah dalam, membentuk xilem sekunder, dan ke arah luar membentuk floem sekunder. Kambium intervaskuler membelah ke arah luar, membentuk unsur kulit, dan membelah ke arah dalam, membentuk unsur kayu. Hasil pembelahan kambium akan membentuk garis lingkaran, yang disebut lingkaran tahun. Lingkaran tahun terbangun dari aktivitas pembelahan sepanjang tahun, dan ketebalannya dipengaruhi oleh musim. Meristem interkalar, yang berada pada setiap pangkal tumbuhan berbuku-buku, atau rumput-rumputan.
Meristem interkalar, aktivitasnya akan menyebabkan pertambahan panjang dan diameter ruas batang.